Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan kembali bersama-sama belajar mengenai automation system. Pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu komponen aktif pada elektronika. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Automation System yang diampu oleh yang saya hormati Bapak Asep Arwan Sulaiman STMKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Automation System. Baik, sebelum ke pembahasan, kita kenalan dulu ya teman-teman, apa itu komponen elektronika aktif. Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa dari arus AC ataupun DC. Disebut komponen aktif karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Mengapa demikian? Komponen elektronika aktif merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Nah, komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif disebut salah satunya adalah dioda, transistor, dan tristor yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oksida. Lalu macam-macam komponen elektronik aktif itu apa saja teman-teman? Seperti yang dijelaskan tadi ya, dalam penjelasan kali ini ada 3 macam-macam komponen elektronik aktif. Yang pertama yakni dioda. Dioda adalah komponen yang terbuat dari bahan semikonduktor, mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Karena sifatnya yang dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah atau forward bias, dapat menghambat arus listrik dari arah sebaliknya atau reverse bias. Dioda sering digunakan sebagai penyearah atau catu daya. Nah, berikut di bawah ini jenis-jenis dioda dan penjelasannya ya. Untuk penjelasan kali ini, kita akan menjelaskan 2 jenis dioda teman-teman. Yang pertama dioda penyearah atau rectifier. Dioda penyearah berfungsi untuk menyearahkan tegangan. Misal, kamu ingin berubah atau merubah satu tegangan AC, tegangan bolak-balik atau kita sebut dengan AC. Jadi tegangan searah atau DC. Dioda ini yang paling lebih dulu dikenalkan atau dipelajari buat jenis dioda. Nah, fungsi dioda penyearah ini antara lain yang pertama sebagai penyearah arus atau sinyal AC, yang kedua sebagai alat pemotong level, yang ketiga sebagai penurun tegangan, dan yang terakhir sebagai pengaman polaritas yang dapat terbalik dalam input DC. Yang kedua yakni dioda Zener. Dioda Zener sendiri adalah dioda khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Nah, pada kasusnya, pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias atau bias maju, dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal pada umumnya. Pada dasarnya, dioda Zener akan menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau bahasanya breakdown voltage atau tegangan tembus dioda Zenernya. Karakteristik ini berbeda dengan dioda biasa yang hanya dapat menyalurkan arus listrik ke satu arah. Tegangan tembus atau breakdown voltage ini disebut juga dengan tegangan Zener. Lalu kita masuk ke macam-macam komponen aktif yang kedua, yakni transistor. Transistor adalah sebuah komponen semikonduktor juga yang berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus, serta stabilitas tegangan hingga modulasi sinyal. Transistor sendiri pada sebuah perangkat elektronik dengan memiliki fungsi tertentu. Bagian ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti gallium arsenide, silikon, atau germanium yang merupakan elektroda aktif. Nah, secara umum, transistor itu dipakai untuk menjalankan fungsi sebagai penguat atau amplifier dan saklar. Fungsi transistor sendiri secara umumnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sebagai penguat dan yang kedua transistor sebagai saklar. Transistor sebagai penguat sendiri atau amplifier bekerja dengan meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakternya. Anda akan menemukan fungsi transistor ini pada rangkaian driver, pengeras suara, instrumen video, dan alat-alat sejenis lainnya. Yang kedua, transistor sebagai saklar atau switching.
Teman-teman mungkin sering melihat saklar pada umumnya ya. Saklar itu memiliki fungsi switch off dan switch on. Nah, seperti saklar pada umumnya juga, transistor fungsinya yaitu sebagai saklar, yaitu memutus dan menyambungkan suatu arus. Tentu saja cara kerja transistor sebagai saklar cukup mudah untuk dipahami. Bisa menganalogikan cara kerja sebuah saklar ini menjadi seperti keran air. Saat keran dibuka, maka air akan mengalir, dan tentu saja sebaliknya. Saat keran ditutup, maka air pun tidak bisa mengalir. Nah, dan yang terakhir yakni tristor. Jenis komponen aktif tristor ini tadinya adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Arti dari tristor sendiri yakni adalah pintu. Nah, penamaan alat ini rasanya sangat tepat mengingat fungsi tristor sendiri yang memang mirip seperti pintu. Yakni fungsi dasar tristor ini adalah melakukan pengendalian terhadap setiap arus masuk serta keluar. Yang pada rangkaian tersebut, tristor ini berfungsi untuk mengendalikan rangkaian arus yang masuk maupun keluar. Jadi arus listrik masuk ke dalam rangkaian, maka secara otomatis alat ini akan membuka dan menutup. Dengan begitu, proses perpindahan elektron dapat dilakukan dengan lebih terkontrol. Mengingat fungsinya yang hampir sama, maka tristor juga sering dijuluki dengan istilah saklar atau switch. Nah, untuk fungsi tristor sendiri, penggunaan tristor sering kita temukan di berbagai komponen elektronik, terutama untuk jenis-jenis alat yang bekerja dengan pitch otomatis. Jadi, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi tristor adalah sebagai pengarah, yang kedua untuk mengubah daya, yang ketiga digunakan untuk memanipulasi robot, keempat mengontrol frekuensi dan juga kecepatan, yang kelima untuk mengontrol suhu atau temperatur, dan yang terakhir untuk mengontrol cahaya dan banyak lainnya. Mungkin sekian penjelasan pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.